Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalizah Rahmah dengan NIM 211099122200036. Saya merupakan mahasiswi angkatan 2021 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Melalui video ini, saya ingin memaparkan mengenai visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat atau Miracle. Visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat: terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat: 1. Terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4.
memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: 1. Terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Visi program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 4. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 5. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skills yang terbagi menjadi: A. Mengidentifikasi dan memahami data. B. Mengubah data menjadi informasi untuk tindakan. C. Menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. D. Mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat. E. Menggunakan bukti untuk pengambilan keputusan. 2.
mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development program planning skills yang terbagi menjadi A. Menentukan kebijakan dan program yang diperlukan, B. Advokasi kebijakan dan program, C. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program, D. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan, E. Mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan kesehatan masyarakat dan cara strategis. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. A. Menilai dan menangani literasi populasi, B. Meminta dan menggunakan masukan masyarakat, C. Mengkomunikasikan data dan informasi, D. Memfasilitasi komunikasi, E. Mengkomunikasikan peran pemerintah, perawat kesehatan, dan lainnya. 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. A. Pemahaman dan menanggapi kebutuhan yang beragam, B. Menilai keberagaman budaya organisasi dan kompetensi, C. Menilai efek dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda, D. Mengambil tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. A. Fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dalam masyarakat, B. Memelihara dan memasukkan kemitraan dan keterlibatan masyarakat, C. Membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat, mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. A. Pemahaman dasar dan peristiwa penting kesehatan masyarakat, B. Menerapkan ilmu-ilmu publik ke dalam praktik, C. Mengkritisi dan mengembangkan penelitian, D. Menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program, E. Membangun kemitraan akademis. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. A. Keterlibatan lembaga pemerintah lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, B. Memanfaatkan mekanisme pendanaan kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat, C. Mengembangkan dan mempertahankan anggaran, D. Memotivasi personel, E. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program dan organisasi, F. Menetapkan dan menggunakan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. A. Memasukkan standar etika ke dalam organisasi, B. Menciptakan peluang untuk kolaborasi antara kesehatan masyarakat, perawatan, dan organisasi lain, C. Personil pendampingan, D. Menyesuaikan praktik untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan lingkungan, E. Memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan, F. Mengelola perubahan organisasi, G. Mengadvokasi peran kesehatan masyarakat, pemerintah. Profil lulusan kesehatan masyarakat atau Miracle. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manajer, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, dan edukator. M. Manajer atau manajer. Mereka yang mampu mengelola program kesehatan masyarakat seperti kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan, kepala seksi di dinas kesehatan, ketua tim khusus di dinas kesehatan, dan lainnya. I. Inovator atau inovator.
Mereka yang mampu melakukan pendekatan yang inovatif seperti tim promosi kesehatan, tim pemberdayaan masyarakat baik di instansi pemerintah maupun swasta atau LSM di bidang kesehatan. R. Researcher atau peneliti. Mereka yang memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan seperti peneliti faktor penyakit, peneliti kebijakan, dan lain-lain. A. Apprentice atau pembelajar. Mereka yang profesional dalam pembelajaran hidup dan selalu belajar berdasarkan ilmu kesehatan masyarakat terkini. C. Komunitaria atau komunikator. Mereka yang mampu bekerja di tengah masyarakat sebagai pemberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan, seperti konsultan kesehatan, konsultan gizi, konsultan AMDAL, ataupun konsultan K3. L. Leader atau pemimpin. Mereka yang dapat mengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang terakhir, E. Edukator atau pendidik. Mereka yang mampu memberikan pendidikan materi-materi kesehatan di masyarakat untuk hidup sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.